Oke guys, selamat datang kembali di channel saya DR Waras Production House bersama saya Waras dan Rizky. Dan di video kali ini saya ingin membahas kenapa sewa drone terbilang cukup mahal bagi kalangan orang yang bergerak di jasa fotografi dan videografi. Oke, kayak gimana pembahasannya? Pantengin terus video ini. Oke guys, jadi pada video kali ini saya ingin sharing pengalaman saya selama kurang lebih sekitar 2 tahun dari 2020 sampai 2022 saat ini. Pengalaman saya ketika saya menjadi seorang pilot drone untuk beberapa project. Jadi beberapa klien saya atau calon klien saya yang dulu pernah DM saya maupun WA saya itu sering bertanya, "Mas, sewa drone berapa ya? Per jamnya berapa ya?" Di mata mereka, mungkin pemahaman mereka sewa drone itu diartikan per jam atau per hari gitu. Disamakan dengan mungkin rental kamera atau rental mobil. Padahal kan bagi kita yang mungkin udah beberapa kali atau udah pernah punya drone, kita tahu bahwa drone itu hitungannya standarnya itu biasanya per baterai, bukan per hari atau per jam. Karena satu baterai drone ini dia cuman bisa terbang ya kurang lebih di 25-30 menit lah. Jadi mungkin pandangan orang yang awam itu masih agak melenceng tentang drone. Dan setelah saya beritahu, saya edukasi bahwa rental drone itu biasanya dihitungnya per baterai, bukan per hari ataupun per jam. Nah, setelah saya kasih tahu harganya sekian, dia pasti akan langsung bilang, "Wah, kok mahal ya mas untuk terbang selama 25 menit? Kok mahal ya? Kok nggak sama kayak sewa kamera sehari mungkin cuman 300.000 atau 200.000 tergantung kameranya yang disewa." Mungkin teman-teman juga pernah mengalami hal yang sama dengan yang saya rasakan. Tentu itu sebenarnya menjadi keresahan kita sebagai pilot drone ketika harga kita yang menurut kita udah standar versi kita itu harganya masih ditawar ataupun dibilang terlalu mahal. Padahal kita sebagai seorang pilot drone pasti kita sudah menghitung bagaimana sedemikian rupa sehingga kita bisa menawarkan harga tersebut kepada calon klien kita atau kepada klien kita. Oke, jadi video ini saya buat dan saya dedikasikan untuk teman-teman mungkin terkhusus untuk vendor, baik itu wedding organizer, event organizer maupun instansi atau perorangan yang ingin menyewa jasa drone beserta pilotnya, yang mungkin masih punya anggapan, kenapa sih sewa drone itu semahal itu, kenapa sih nggak bikin yang murah aja dan lain sebagainya. Jadi video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Alasan yang pertama mengapa sewa drone itu mahal, yang pertama adalah drone itu kompleks. Kenapa saya bilang drone itu kompleks? Karena drone itu merupakan perpaduan antara 3 hal. Yang pertama fotografi dan videografi, yang kedua adalah skill dalam menerbangkan drone, yang ketiga adalah seni mengkombinasikan antara fotografi dan videografi dan skill dalam menerbangkan drone. Jadi ada 3 unsur menurut saya. Oke, akan saya breakdown. Yang pertama itu adalah fotografi dan videografi. Jadi drone itu salah satu fungsinya itu adalah mengambil gambar maupun video yang dimana hal itu tidak bisa dilakukan dengan kamera biasa. Artinya drone itu pasti terbang di udara, kita ambil dari ketinggian. Kalau kita pengen gambar yang diambil dari darat, kita nggak perlu pakai drone, kita cukup pakai kamera mirrorless atau kamera DSLR untuk mengambil gambar, itu sudah beres. Tapi kenapa ada drone? Drone itu tujuannya untuk mengangkat kameranya. Jadi kamera itu kita terbangkan. Jadi bisa dibilang drone itu kamera yang terbang. Nah, karena drone itu adalah kamera yang terbang, maka kita sebagai pilot drone kita juga harus menguasai seni dalam fotografi maupun videografi. Basicnya paling enggak kita sebagai pilot itu kita harus paham tentang segitiga exposure. Yang pertama adalah ISO, yang kedua adalah shutter speed, dan yang ketiga adalah aperture. Jadi 3 itu harus kita pahami sebagai pilot drone untuk kita mengambil gambar yang paling tidak dengan intensitas cahaya yang cukup. Selain itu juga kita juga harus memahami tentang membuat kombinasi atau komposisi gambar yang baik.
Tujuannya biar apa? Karena drone itu tujuannya untuk mengambil gambar, maka setidaknya gambar kita itu harus mempunyai komposisi yang bagus, maupun video pun juga komposisinya pun harus bagus. Jadi nggak melulu misal kita mau ambil sebuah bangunan, misal gedung, tidak selamanya gedung itu harus kita tempatkan di tengah, benar-benar di tengah. Mungkin kita bisa taruhnya di samping kanan atau di samping kiri, dan mungkin di pasca produksinya bangunannya itu sampingnya akan dikasih tulisan. Nah itu kan ada seninya. Jadi sebagai seorang pilot kita juga harus menguasai komposisi dalam mengambil gambar seperti itu. Oke, yang kedua adalah seni dalam mengoperasikan drone. Jadi drone itu saya yakin jika teman-teman di sini baru hari pertama mengoperasikan drone, saya yakin teman-teman langsung bisa menerbangkan drone ini. Tapi apakah teman-teman di sini ketika hari pertama menerbangkan drone akan langsung lancar? Kan tidak. Pasti mungkin dalam memegang throttle itu masih kasar dan lain sebagainya. Itu akan mempengaruhi hasil dari video maupun foto yang kita ambil. Kalau foto sih mungkin masih bisa terselamatkan lah, karena foto itu still image, gambar yang tidak bergerak. Nah, jika video, mungkin jika teman-teman mengambil POI atau point of interest. Nah, misal kita ambil di sini, ambil laptop. Jika kita tidak pandai dalam menerbangkan drone, kita buat POI mungkin bisa patah-patah pergerakan drone-nya. Begitu juga dengan pergerakan gimbal. Mungkin kita ambil drone ke belakang gini, tapi jika gimbal kita pergerakannya tidak pas, mungkin dalam beberapa detik itu ada kondisi-kondisi di mana terjadi pergerakan yang agak patah, kurang smooth lah bahasa simpelnya. Jadi sebagai seorang pilot kita juga paling enggak harus kita pahami dulu bagaimana mengoperasikan drone yang smooth untuk keperluan videografi atau sinematografi. Nah itu harus kita pahami sebagai seorang pilot dalam seni mengoperasikan drone-nya. Yang ketiga adalah mengkombinasikan antara seni fotografi dan videografi dengan seni kita dalam memainkan drone ini. Jadi kita juga harus bisa mengatur sebagaimana caranya hingga sedemikian rupa, bahasanya sangat aneh sekali, sehingga gambar itu nampak epic, nampak sinematik, nampak terlihat wow. Jadi kita harus mengkombinasikan antara seni fotografi, videografi dengan seni dalam mengoperasikan drone ini. Jadi mungkin terbangnya dari bawah ke atas ini set sambil POI gitu kan. Nah itu kalau kita nggak latihan, kalau kita bukan pilot yang bisa dibilang jam terbangnya udah lumayan tinggi, mungkin nggak bisa ambil gambar yang dari bawah sini muter sampai ke atas. Nah itu alasan yang pertama, karena drone itu kompleks. Drone itu nggak cuma pesawat yang diterbangin dah sana sini mondar mandir dan lain sebagainya. Oke, itu alasan yang pertama, drone itu kompleks. Alasan yang kedua mengapa sewa drone itu terbilang mahal adalah dalam mengoperasikan drone itu kita memiliki resiko yang cukup tinggi. Bisa dilihat teman-teman ya, drone itu terbuat dari plastik. Dan teman-teman bisa bayangin kalau terjadi crash, sewaktu-waktu terjadi crash, ya semoga enggak sih. Misal kita sedang drone-nya mundur, kita tiba-tiba nabrak pohon. Oke lah kalau nabrak daun, mentok-mentok, propeller sobek. Tapi kalau kita nabrak di batangnya atau di bagian rantingnya yang cukup besar, saya berani menjamin kemungkinan 50% itu drone pasti jatuh. Dan bayangin jika drone itu jatuh dari ketinggian sekitar 20 meter dari atas ya, turun ke bawah cepat, pasti ada bagian yang patah. Itu pasti. Dari beberapa pengalaman teman saya yang pernah crash, itu kalau jatuh kemungkinan pasti patah. Kalau enggak ya berarti alhamdulillah, mungkin jatuhnya di kasur atau jatuhnya di spons atau jatuhnya di mana itu masih aman. Tapi kalau jatuhnya kena cor-coran atau kena aspal atau kena tanah, saya pastikan 80-90% pasti ada bagian yang patah. Nah, kalau bagian arm yang patah itu ongkos servisnya mungkin masih terbilang bisa terjangkau lah. Tapi kalau udah gimbal ini yang patah atau kameranya yang rusak, itu biaya servisnya sangat mahal sekali teman-teman. Jadi resiko kita dalam menerbangkan drone itu
terbilang sangat tinggi karena drone itu bisa dibilang rawan crash. Meskipun drone itu punya sensor di sini, ada 2 sensor kamera di depan dan 2 sensor lagi di belakang. Itu tidak menjamin bahwa ketika ada obstacle, drone itu pasti akan menghindar atau akan berhenti. Karena sensor drone itu dirancang menggunakan AI dan saya yakin AI-nya pun belum 100% matang. Teman-teman di sini yang menggunakan mata sebagai sensor kita ya. Mata kan itu sensor kita. Sensor kita dalam melihat. Ketika kita jalan aja masih bisa kepleset. Ketika kita naik motor aja kita mungkin masih bisa jatuh. Ketika kita lari aja kita masih bisa kesandung. Apalagi drone yang sensornya terbuat dari kamera dan kameranya pun belum perfect seperti mata manusia. Berbeda dengan kamera darat ya mirrorless DSLR. Ketika kita ingin buat shoot yang sinematik mungkin pakai gimbal. Ketika ada obstacle di depan, misalnya kita pakai gimbal kamera nih kayak gini maju set. Ketika di depan itu ada pintu, ya kita bisa berhenti karena yang mengendalikan kita dan yang kita pegang itu barangnya di tangan kita. Jadi lebih gampang sehingga resiko dalam menggunakan kamera biasa atau kamera mirrorless DSLR itu akan lebih minim daripada resiko kita mengambil gambar menggunakan drone. Nah, itu salah satu faktor yang membuat sewa drone itu terbilang cukup mahal dengan resiko yang cukup tinggi. Oke, wajar berarti kan kalau resikonya tinggi, harganya relatif mahal, wajar kan? Yang ketiga, kenapa sewa drone itu bisa terbilang relatif mahal? Drone itu terbilang cukup berbahaya bagi manusia atau bagi makhluk hidup, misal burung atau kucing atau apa, itu drone itu cukup berbahaya sebenarnya. Mungkin kalau teman-teman nerbangin Mavic Mini yang ukurannya itu sekitar 249 gram, itu kalau apesnya kita nabrak orang, mungkin lecet lah. Kalau kena kulit misalnya, kena tangan sini propellernya, mungkin lecet lah atau sobek lah. Tapi bayangin jika kita nerbangin DJI Phantom atau Inspire. Phantom kalau kena kulit bisa sobek itu, apalagi kalau Inspire kena tangan, kena manusia itu bisa menyebabkan cedera yang cukup berat karena propellernya itu udah besar. Nah, makanya sewa drone itu bisa terbilang relatif mahal karena pilot itu harus benar-benar hati-hati dalam mengoperasikan drone. Jangan sampai drone itu crash sehingga mengenai manusia atau mengenai hewan peliharaan seseorang, karena itu nantinya akan berdampak buruk juga untuk trust kepercayaan klien kita. Karena wah pilot itu pernah nabrak, pernah melukai seseorang. Nah, itu sangat kita hindari sebagai seorang pilot. Jadi drone itu bisa dibilang cukup berbahaya. Apalagi kalau teman-teman saya itu yang kerjanya itu nyemprot lahan. Nah, nyemprot lahan itu dia mungkin pilotnya sekitar 20 liter. Bahkan ada yang sekarang 30 liter. Itu kalau propeller kena leher, ya mungkin bisa. Alasan yang ke berapa ya, 1, 2, 3, yang keempat, dari harga drone-nya sendiri itu udah relatif mahal. Jadi kalau teman-teman beli drone ini Mavic Air 2 itu official store-nya hampir 13 juta harganya. Jadi barang kecil segini sama remote-nya itu harganya hampir 13 juta. Itu kalau beli motor udah dapat bit second lah paling enggak. Artinya barang sekecil gini itu harganya hampir setara dengan motor. Jadi bayangin, ini aja DJI Mavic Air 2. Kalau DJI Mavic Air 2S harganya sekitar 21 juta. Itu berarti udah dapat motor apa ya berarti ya? Beat baru atau Vario dapat nggak ya? Ya mungkin teman-teman bisa searching sendiri lah kalau 21 juta itu dapat motor apa. Nah, bayangin kalau nerbangin Mavic 3 Pro atau Mavic 3 Sina yang harganya 80 jutaan. Itu bisa beli mobil second, bisa beli Ayla atau Agya second tahun 2015. Artinya kenapa sewanya itu mahal? Karena ya memang barang sekecil itu harganya udah mahal. Ya wajar kalau kita sebagai pilot itu melempar harga ke klien itu cukup mahal. Karena memang basicnya alatnya itu mahal. Masa kita beli alat 80 juta DJI Mavic 3 Sina yang harganya 80 juta itu, kita sewakan per baterai cuman 500.000 atau 400.000 atau 700.000. Ya kita sebagai pilot mungkin bisa
kokot gasik kan kalau kayak gitu. Artinya nggak cocok kalau harganya 80 juta sewa per baterainya cuma 700.000, itu menurut saya nggak cocok. Jadi kalau teman-teman vendor di sini mungkin mau sewa drone pilotnya, mungkin bisa ditanya dulu pakainya drone apa kok harganya segitu. Misal dia ngasih harga per baterai 1 juta, tanya dulu yang dipakai drone-nya apa, karena drone itu nanti yang menghasilkan gambar, bukan kamera lain, tapi si drone ini, karena kameranya pun nggak bisa diganti kan si drone-nya. Jadi ditanya dulu mungkin pakai drone apa mas, spesifikasi kameranya bisa berapa mega mas, bisa 4K apa enggak, bisa lock profile apa enggak, kalau mau di grading mas, dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa tanyain. Ya saya juga sebagai pilot pun kalau pasang harga pun nggak berani yang tinggi-tinggi banget kok. Soalnya apa, sekarang itu yang udah punya drone itu udah nggak kayak dulu. Sekarang yang punya drone itu udah kayak kacang goreng, hampir satu kecamatan mungkin kalau di tempat saya itu udah ada yang punya banyak kan, nggak cuma saya aja yang punya drone. Jadi harganya mungkin sekarang udah relatif turun daripada harganya dulu. Mungkin kalau dulu memang harganya relatif lebih mahal. Nah saat ini mungkin ya harganya masih terbilang mahal dibandingkan jasa video syuting pakai kamera yang besar-besar, itu masih terbilang mahal drone daripada jasa itu. Ya kenapa? Karena alasannya 4 tadi. Yang pertama itu drone itu skillful atau drone itu kompleks banget. Yang kedua, drone itu memiliki resiko yang cukup tinggi. Yang ketiga, drone itu bisa dibilang berbahaya. Dan yang terakhir itu, drone itu menurut saya memang harganya sudah mahal dari pabriknya. Oke, jadi itu menurut saya alasannya kenapa sewa drone itu terbilang relatif mahal di tahun 2022 ini. Nah, mungkin teman-teman di sini yang nggak setuju atau mungkin ingin memberi masukan dan kritikan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Nah, itu saja mungkin dari saya tentang kenapa sih kok sewa drone itu mahal. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam video ini atau merasa tersakiti karena dengan omongan saya yang kurang enak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada kritik, komentar dan saran bisa tulis di kolom komentar, dan jika suka sama video ini silahkan di like dan dibagikan kepada teman-teman yang lain. Barangkali video ini bisa bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.